Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat berjumpa kembali pada pertemuan kedua mata pelajaran IPA terpadu. Pada pertemuan kedua kali ini yang akan kita bahas masih sama seperti kemarin tentang struktur organisasi kehidupan. Kemarin yang sudah dipelajari yaitu mulai dari sel sampai ke jaringan. Hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan pada tumbuhan, jaringan pada hewan, organ, sistem organ sampai ke organisme. Baiklah, langsung kita mulai saja pada pertemuan kedua pada pagi hari ini, yaitu adalah melanjutkan tentang struktur organisasi kehidupan. Masuk pada jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Yang kedua jaringan meristem. Yang ketiga jaringan pengangkut. Yang keempat penyokong, terakhir jaringan parenkim. Jaringan meristem adalah jaringan yang berfungsi sebagai titik tumbuh tanaman karena di dalamnya terdiri dari sel-sel yang aktif membelah. Jaringan meristem itu sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah meristem apikal, terdapat pada ujung akar dan batang. Yang kedua adalah meristem lateral, terdapat pada kambium. Yang kedua adalah jaringan epidermis, yaitu jaringan yang berfungsi melapisi permukaan organ-organ tumbuhan, adalah akar, melapisi akar, batang, dan daun, dan juga melindungi sel-sel yang berada di bawahnya. Jadi jaringan meristem ini terletak pada paling luar. Jaringan meristem ini dapat termodifikasi menjadi trikoma dan stomata. Kalau trikoma pada akar untuk menghisap air, mineral, sedangkan pada daun berfungsi untuk mengurangi penguapan, dan pada batang berfungsi untuk perlindungan. Yang ketiga adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu sendiri terbagi menjadi 2. Terdiri dari 2, yaitu yang pertama adalah silem atau dinamakan dengan pembuluh kayu, berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari tanah dibawa ke daun, gunakan untuk fotosintesis. Yang kedua adalah pembuluh tapis atau floem, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat adalah jaringan penyokong, terdiri dari 2, yaitu yang pertama kolenkim, yang kedua sklerenkim. Bedanya apa antara kolenkim dan sklerenkim? Kalau kolenkim berfungsi penyokong yang bersifat sementara. Si yang kedua adalah menyokong dan memperkuat organ pada tangkai daun. Sedangkan sklerenkim berfungsi penyokong yang bersifat permanen. Fungsi yang kedua adalah menyokong organ tubuh tumbuhan yang telah dewasa. Dan jaringan sklerenkim ini terdapat pada batang, tulang daun, penutup buah atau biji yang telah mengalami pengerasan atau dia bersifat keras. Jaringan pada tumbuhan yang terakhir adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim pada batang dan akar berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Selain itu, jaringan parenkim dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah jaringan tiang atau palisade, berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Kenapa kok dia berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis? Karena pada jaringan palisade tersebut banyak mengandung kloroplas. Yang kedua adalah jaringan bunga karang, berfungsi sebagai tempat menampung karbon dioksida untuk fotosintesis. Selain itu, dia mengandung sedikit kloroplas. Jadi pada jaringan bunga karang ini lebih tepat yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Silahkan diperhatikan
Berikut adalah struktur jaringan pada tumbuhan. Kita lihat dari mulai paling atas, yaitu adalah upper epidermis atau dinamakan dengan epidermis atas. Yang paling bawah sendiri lower epidermis, itu adalah epidermis bawah. Jadi jaringan epidermis adalah jaringan yang letaknya paling luar. Jadi bisa di atas dan di bawah, epidermis atas dan epidermis bawah. Kemudian di bawahnya jaringan epidermis atas, di situ terdapat jaringan palisade. Palisade di bawahnya lagi terdapat jaringan spons. Pada jaringan parenchyma spons terdiri dari dua jaringan pengangkut, yaitu xilem dan juga phloem. Sedangkan pada bagian paling bawah, yaitu pada bagian epidermis bawah, terdapat stomata. Kedua adalah jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah jaringan epitel. Yang kedua adalah jaringan otot. Yang ketiga jaringan syaraf. Yang keempat jaringan ikat. Dan yang terakhir adalah jaringan penyokong atau penunjang. Jaringan pada hewan yang pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang letaknya paling luar, sehingga jaringan epitel ini berfungsi melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ. Terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama silakan dilihat bentuknya, ada yang bentuknya pipih, kemudian ada yang bentuknya kubus, ada kemudian yang bentuknya silinder. Jaringan yang kedua adalah jaringan otot, tersusun atas sel-sel otot yang lentur. Jaringan otot itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama silakan diperhatikan, itu adalah gambar dari otot lurik. Yang kedua gambar dari otot polos. Yang ketiga adalah otot jantung. Ya, jadi berdasarkan letaknya, otot lurik letaknya pada rangka, otot polos letaknya pada organ-organ dalam seperti organ pernafasan, sedangkan pada otot jantung letaknya berada pada jantung. Yang ketiga adalah jaringan saraf. Jaringan saraf ini terdiri dari sel-sel saraf. Sel saraf itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, silakan diperhatikan. Yang pertama adalah dendrit. Kemudian bagian yang tengah adalah badan sel. Kemudian ada akson, ada selubung mielin, dan penghubungnya itu ada sinapsis. Yang keempat adalah jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain, misalnya ligamen, kemudian tendon, sudah digambarkan pada gambar di samping. Yang kelima adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini adalah jaringan yang memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Jaringan penyokong ini terdiri dari tulang rawan dan juga tulang keras. Selanjutnya adalah organ. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang melaksanakan fungsi tertentu. Organ terbagi menjadi 2, organ pada tumbuhan dan juga organ pada hewan dan manusia. Organ pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sedangkan organ pada hewan dan manusia contohnya yaitu jantung, paru-paru, usus. Organ pada hewan. Yang pertama adalah jantung. Berfungsi memompa darah. Jantung tersusun dari jaringan otot, jaringan saraf, jaringan darah, dan juga jaringan epitel. Yang kedua adalah paru-paru. Berfungsi sebagai organ pernafasan. Tersusun dari jaringan otot, jaringan saraf, jaringan darah, dan juga jaringan epitel. Yang ketiga adalah hati. Berfungsi untuk mengatur komposisi kadar makanan dan racun dalam darah.
Yang keempat adalah ginjal, berfungsi membuang sisa zat-zat yang mengandung nitrogen, misalnya urin. Yang kelima adalah lambung, berfungsi sebagai salah satu alat pencernaan. Organ pada tumbuhan. Yang pertama adalah daun, tersusun dari jaringan epidermis, jaringan tiang, jaringan bunga karang, dan jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Fungsi dari daun adalah sebagai tempat fotosintesis dan organ pernafasan pada tumbuhan. Yang kedua adalah batang, tersusun dari jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat yang terdiri dari parenkim dan pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Fungsi dari batang adalah mengangkut air dan mineral dari akar ke daun dan mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga adalah akar, tersusun dari jaringan epidermis, korteks, endodermis, perikambium, dan silinder pusat. Fungsi dari akar itu sendiri adalah menyerap air dari tanah dan organ pernafasan. Selanjutnya adalah sistem organ. Jadi kumpulan dari organ akan membentuk suatu sistem organ. Yang pertama adalah sistem organ pada hewan. Contoh yang pertama adalah sistem pencernaan. Fungsinya adalah mencerna makanan atau menyederhanakan makanan menjadi molekul yang siap diserap usus. Terdiri dari apa saja? Mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, dan kelenjar pencernaan. Yang kedua adalah sistem sirkulasi, yaitu mentransportasi darah dan getah bening ke seluruh bagian tubuh. Terdiri dari organ apa saja? Jantung, pembuluh darah, pembuluh limfa, dan darah. Yang ketiga adalah sistem respirasi. Fungsinya adalah sebagai pertukaran gas antara CO2 dan O2. Terdiri dari organ apa saja? Hidung, tenggorokan, paru-paru yang di dalamnya juga terdapat alveolus. Yang keempat adalah sistem gerak, berfungsi sebagai pelindung organ dalam dan sebagai alat gerak. Organ penyusunnya apa saja? Yaitu tulang dan otot. Yang kelima adalah sistem ekskresi, berfungsi sebagai alat pengeluaran sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan lingkungannya. Tersusun dari organ apa saja? Ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Selanjutnya adalah sistem organ pada tumbuhan. Yang pertama adalah sistem organ pengangkutan. Terdiri dari organ apa saja? Akar, batang, dan daun. Yang kedua, sistem organ pelindung. Terdapat pada kulit. Yang ketiga adalah sistem organ penyokong. Terdapat pada batang. Yang terakhir adalah organisme. Kumpulan dari sistem organ akan membentuk organisme. Beberapa sistem organ akan membentuk suatu organisme secara utuh. Contoh organisme itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini telah usai. Semoga apa yang telah Bu Asna terangkan dari awal hingga akhir dapat bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.